Halo semua bosku, kembali lagi di Bang Ya Channel. Jadi video kali ini kita ngobrol santai lagi ya tentang usaha perkonteran. Di sini kita akan membahas cara mendaftar ataupun menjadi agen BRI Link. Kira-kira cara daftar bagaimana? Apakah benar yang kata-kata orang bahwa harus ada targetnya dan harus ada minimal saldonya dan lain sebagainya? Di sini kita coba untuk bahas satu persatu. Jadi sekali lagi video ini saya tidak ingin menggurui atau merasa sok paling tahu, tapi hanya menjelaskan apa yang saya alami dan orang-orang pernah sharing kepada saya, teman-teman. Jadi buat teman-teman semua, mungkin ada yang baru buka konter atau sudah berjalan konter dan coba mau join ke agen BRI Link, tapi terlalu banyak pembicaraan atau omongan dari orang-orang sekitar bahwa agen BRI Link itu harus seperti ini dan harus begini dan begini, teman-teman. Jadi kita jadi bimbang dan kita takut untuk menjadi agen BRI Link. Jadi di sini saya akan jelaskan, semoga bisa membantu teman-teman semua. Oke, yang pertama untuk cara mendaftar. Jadi untuk cara pendaftar, persyaratannya adalah yang pertama teman-teman wajib punya KTP, terus punya buku rekening atau buku tabungan Bank BRI yang masih aktif atau masih digunakan. Terus yang ketiga harus punya NPWP, itu opsional ya, NPWP opsional. Terus yang keempat itu harus punya surat izin usaha sama surat keterangan izin usaha. Nah itu biasanya teman-teman lapor RT dulu, terus nanti dibuatkan oleh kelurahan atau kecamatan terdekat, teman-teman. Nah jadi saat sudah persyaratan sudah lengkap, teman-teman langsung datang aja ke kantor cabang BRI atau kantor pusat BRI terdekat di daerah teman-teman. Bilang aja mau daftar menjadi agen BRI Link. Nanti biasanya diarahkan ke CS ya, atau Customer Service, dan teman-teman tinggal kasih aja nama persyaratan tadi, dan biasanya nanti akan dihubungi oleh petugas yang memegang ataupun yang memegang agen-agen di daerah tersebut, teman-teman. Nah untuk yang bertanya, Bang, gimana untuk targetnya ataupun minimal saldonya? Nah untuk target ataupun minimal saldo itu nggak ada, teman-teman. Untuk minimal saldo itu nggak ada sama sekali. Jadi waktu saya baru buka agen BRI itu hanya sekitar 5 jutaan, teman-teman. Hanya sekitar 5 jutaan, modal 5 jutaan, dan itu nggak ada sama sekali diminta harus minimal saldo sekian dan sekian, itu nggak ada. Nah terus untuk transaksinya gimana, Bang, untuk targetnya? Nah terus terang dari awal saya nggak ada dikasih target, teman-teman. Jadi hanya yang penting transaksi aja, yang penting dalam 1 bulan harus ada transaksi. Jangan kita anggurin atau kita transfer, kita pakai aplikasi lain atau server lain, itu jangan. Jadi kita tetap jalankan BRI Link atau aplikasi BRI Link-nya. Nah mungkin seandainya teman-teman belum dapat edisi ya, biasanya teman-teman kalau edisi ini itu kita dilihat dari transaksi kita. Seandainya transaksi cukup banyak, itu biasanya nanti diantarin, dan itu free, teman-teman, gratis. Kita nggak ada dipungut biaya apapun atau persyaratan apapun. Yang penting transaksi teman-teman lancar. Kalau di sini saya tuh dikasih 2 ya, jadi 2. Jadi setiap bulan harus ada transaksi menggunakan alat ini, teman-teman. Entah itu 15 hari pertama itu saya pakai aplikasi satunya, dan 15 hari kedua berikutnya itu saya pakai aplikasi satu ya. Pokoknya setiap bulan harus ada transaksi. Dan itu nggak ada minimal, teman-teman. Yang penting ada transaksi aja. Jadi kalau saran saya, kalau menjadi agen BRI Link, teman-teman transaksikan aja, dan insya Allah nggak ada masalah, teman-teman. Jadi buat kata-kata orang ya, mungkin nggak tahu juga ya, saya kadang ada dengar kata orang, ada teman-teman saya tanya, Bang ya, kalau mau daftar BRI Link itu harus minimal saldo segini ya, atau harus transaksi segini ya? Itu enggak, teman-teman. Jadi ada yang bilang harus ditargetin dalam 1 bulan harus 100 transaksi atau 200 transaksi, itu enggak ada. Terus terang di daerah sini enggak ada sama sekali, teman-teman. Jadi kalau ada yang bertanya gitu, saya jelaskan aja kalau di sini itu enggak ada. Tapi sekali lagi, mungkin kebijakan setiap daerah itu berbeda-beda, tapi khusus di Tenggarong itu enggak ada sama sekali, enggak ada minimal saldo atau target transaksi yang harus dipenuhi, enggak ada sama sekali, teman-teman. Yang penting ada transaksi dan ada sedikit saldo untuk melakukan transaksi, entah tarik tunai atau transfer dan sebagainya. Jadi buat teman-teman semua yang mau buka agen BRI Link, silakan ditanyakan, atau siapa tahu ada disuruh isi formulir atau apa dan lain sebagainya, teman-teman ikutin aja. Tapi misalnya teman-teman diminta untuk membayar sejumlah uang untuk biaya pendaftaran dan lain sebagainya, itu teman-teman jangan mau ya. Jadi teman-teman laporkan aja langsung ke customer service-nya. Jadi seandainya ada petugas lapangan yang meminta sejumlah uang, itu teman-teman jangan kasih sama sekali. Nah, jadi buat teman-teman semua yang mau buka ataupun menjadi agen BRI Link, persyaratannya seperti itu, teman-teman. Dan
untuk target dan untuk biaya dan minimal saldo itu nggak ada sama sekali ya teman-teman. Jadi sekali lagi buat teman-teman semua, semoga bermanfaat. Jadi saya ulangi ya, yang pertama teman-teman wajib punya KTP, terus punya buku rekening yang aktif, NPWP opsional, biasanya diminta, kadang enggak, kadang diminta juga teman-teman tadi, tapi saran saya teman-teman siapkan aja. Terus SKU atau surat keterangan izin usaha teman-teman. Jadi teman-teman lengkapin berkas itu, nanti teman-teman langsung datang aja ke kantor BRI-nya untuk pendaftaran seperti itu teman-teman. Jadi semoga video ini bermanfaat ya teman-teman. Buat teman-teman semua yang baru buka konter, semangat, nikmati prosesnya. Untuk video kali ini aja, kalau ada yang kekurangan atau teman-teman mau ditanyakan bisa langsung komentar ya. Untuk video kali ini itu aja. Buat teman-teman semua, jangan lupa like, comment, subscribe. Salam sukses, jangan lupa bahagia.